acara kita. Boleh saya minta tolong ibu-ibu di mute semua. Supaya tidak mengganggu. Ya boleh di mute semua itunya, mikrofonnya. Baik, selamat siang semua, shalom. Shalom. Ya puji Tuhan kita ketemu lagi di pertemuan rutin kita belajar menjadi Cafa, dan hari ini kita sudah masuk ke sesi yang kelima ya, menetap di luar Kanaan. Nanti saya akan review sedikit buat kita semua tentang sesi ini. Nah, kita akan membahas secara khusus tentang penyembahan berhala yang adalah dosa ya di hadapan Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu satu lagu. Silakan Ibu Gilda yang akan pimpin kita. Kita akan mempersiapkan hati kita menyanyi dulu satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita katakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Biarlah Tuhan jadi satu-satunya dalam hidup kita. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rohani. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk siang hari ini Engkau memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk sama-sama belajar menjadi perempuan yang Yesus inginkan. Siang hari ini kami serahkan hati pikiran kami untuk dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Engkau berkati pemberita firman Ibu Pendeta Geraldina. Engkau berkati setiap alat-alat yang kami pakai supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik saat kami sama-sama belajar di siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Gilda, Ibu Ani. Nah, Ibu-ibu, saya review sedikit sesi kita yang kelima, menetap di luar Kanaan. Kita tahu bahwa ada penghalang bagi kita untuk kita bertumbuh menjadi seorang wanita pemberi kehidupan, yaitu yang pertama ketidaktaatan kepada Tuhan, lalu yang kedua adalah ada luka, ada celah di hati, dan yang ketiga adalah dosa. Ya, dosa menjadi penghalang kita untuk bertumbuh menjadi seorang wanita pemberi kehidupan. Nah, di sesi kita menetap di luar Kanaan, kita belajar dari perjalanan bangsa Israel yang ditulis kemudian oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10. Ada 5 dosa yang membuat bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir tidak bisa masuk tanah Kanaan. Yang masuk tanah Kanaan adalah generasi yang berikutnya yang lahir di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb ya yang keluar dari tanah Mesir. Nah, 5 dosa itu adalah yang pertama berbuat jahat, yang kedua itu menyembah berhala, yang ketiga percabulan, yang keempat mencobai Tuhan, dan yang kelima bersungut-sungut. Nah, kelima dosa inilah yang menghalangi bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, di ayat itu dikatakan bahwa itu juga menjadi pembelajaran buat kita yang hidup sekarang supaya kita tidak melakukan dosa yang sama. Ya, yang menghalangi kita untuk memasuki tanah Kanaan kita. Tanah Kanaan tidak hanya bicara soal geografis, ya, kalau dalam zaman perjanjian lama tanah Kanaan itu berarti tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tapi untuk saat ini tanah Kanaan kita maknai sebagai tempat di mana berkat-berkat Tuhan dicurahkan, janji-janji Tuhan digenapi, ya, potensi-potensi kita dimaksimalkan oleh Tuhan. Dan tanah Kanaan itu bicara tentang the land of more than enough, ya, tanah yang lebih dari cukup gitu ya, tanah yang berkelimpahan. Tuhan mau kita anak-anaknya memasuki tanah Kanaan kita masing-masing. Kita potensi kita maksimal, ya, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, dan kita mengalami kelimpahan kasih karunia Allah. Nah, oleh sebab itu kita juga mesti berjaga-jaga supaya dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini juga tidak kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah, hari ini kita tidak akan membahas kelima dosanya, tapi kita akan bahas tentang penyembahan berhala. Kalau di camp kita belajar banyak tentang penyembahan berhala modern ya, keterikatan kita, sesuatu yang kita perlakukan, kita pikir, kita kita anggap lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Sesuatu yang membuat korban, yang menimbulkan korban dalam hidup kita, itu adalah berhala. Kita sudah pelajari itu di camp, seperti misalnya gadget kita gitu ya, atau pelayanan kita, hobi kita, yang sepertinya kelihatannya baik saja, bukan dosa seperti kebanyakan yang kita pikirkan, tapi kalau itu kita lakukan melebihi dari
penyembahan kita kepada Tuhan dan menimbulkan korban, suami komplain, anak-anak terbengkalai, itu sudah masuk dalam penyembahan berhala. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang lain, dari aspek yang lain dari penyembahan berhala yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Geraldina. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, gembala sidang di GKO di Jemaat Sola Gracia, Sunter, Jakarta Utara. Ya, beliau sudah menikah, tapi suami sudah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, lalu beliau sudah sering kali terlibat dalam pelayanan CAFA sebagai fasilitator. Nah, silakan Ibu Ina untuk membawakan materinya buat kita. Ya, shalom ibu-ibu, selamat siang semuanya. Senang berjumpa di siang hari ini. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu dengan judul Memutus Mata Rantai Berhala. Kelihatannya ibu-ibu gambarnya? Apa itu berhala? Berhala adalah patung, gambar dari sesuatu atau simbol yang dijadikan objek penyembahan atau ibadah. Berhala ini bisa berwujud atau bisa juga hanya ada dalam pikiran. Secara umum, penyembahan berhala adalah pemujaan, kasih atau ibadah atau ritus kepada suatu berhala. Dan biasanya ditujukan kepada suatu kuasa yang dianggap atau yang dianggap lebih tinggi dan menimbulkan keterikatan. Berhala itu mengganti Allah dengan yang lain. Berhala itu mengandalkan kekuatan kuasa-kuasa lain yang bukan dari Allah. Bacaan kita hari ini dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi dalam kitab Keluaran, dalam 10 perintah, Allah sudah memberitahu, jangan buat patung, jangan ada Allah lain, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Alasannya kenapa kita nggak boleh buat patung, nggak boleh punya Allah lain, Allah kasih tahu, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Dan konsekuensinya untuk orang yang menyembah berhala, bagi yang tidak taat, ayat itu bilang, ia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi dampak dosa kesalahan berhala itu bukan hanya terjadi kepada orang yang mengerjakannya, tapi ditimpakan terjadi terus sampai kepada keturunan demi keturunan. Tapi orang yang taat, konsekuensinya Allah menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Allah dan yang berpegang pada perintah-perintah Allah. Nah, ini saya kasih gambar yang dimaksud tadi, bapak yang membuat atau seorang perempuan yang terlibat dengan berhala di generasi 1, lalu dampak daripada dosa atau kesalahan dari berhala itu
bukan hanya terjadi di sini, tapi dia lanjut lagi ke anaknya. Dia tidak hanya juga lanjut ke anaknya, dia lanjut lagi ke cucunya. Dia tidak hanya lanjut ke cucunya, dia lanjut lagi ke cicitnya. Dan kalau ini nggak pernah bertobat dan selesai, ya lanjut aja terus dari keturunan demi keturunan. Nah itu konsekuensi dari orang yang menyembah berhala yang dikatakan dalam kitab Keluaran. Nah hari ini kita mau memutus mata rantai berhala. Dia berhenti, dia tidak berlanjut ke generasi kedua, dia tidak berlanjut ke generasi ketiga, dan dia tidak berlanjut ke generasi keempat, baik dampak dari dosa berhala maupun kecenderungan untuk melakukan hal yang sama. Posisi orang yang tidak taat, yang menyembah berhala, di situ ayat yang ke-5 dikatakan orang itu membenci Allah. Posisi orang yang berhala atau orang yang membenci Allah, dia bukan sedang bersama. Dia bukan sedang sepihak dengan Allah, tapi dia sedang berlawanan dengan Allah. Musuhnya Allah. Matius 6 ayat 22 sampai 23 itu menjadi catatan pintu masuk pengaruh berhala. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini saya kasih gambar pengaruh imajinasi. Tadi dibilang jangan ada padamu Allah lain dan jangan membuat bagimu patung. Patung itu image, gambar. Berhala itu dalam bahasa Inggrisnya disebut idol. Dalam bahasa Yunaninya pesel, dalam perjanjian lama itu mau menunjukkan gambar atau patung atau idola atau idol itu yang dipakai orang menjadi berhala dalam hidupnya, membuat dia terhalang. Ini orang yang, anggaplah ini orang yang menyembah berhala, lalu ini gambarnya, imajinasi yang salah itu, gambar yang salah itu, tempat di mana iblis ada di situ, berkuasa di situ, lalu dia, ini yang tadi disebut Ibu Nana, dia menjadi punya penghalang dalam hidupnya. Dia tidak hanya penghalang untuk seluruh potensi hidupnya, tapi antara dia dengan Allah itu terhalang oleh wujud berhala itu. Entah itu apa, nanti kita akan lihat berhala itu apa aja sih. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini bentuk-bentuk daripada keterikatan dan manifestasi daripada berhala. Tapi kalau orang yang menyembah Allah, dia punya gambar yang benar tentang Allah, maka dia tidak punya penghalang dalam hidupnya kepada Allah. Perlu kita mengerti yang bekerja di belakang praktek berhala adalah iblis, malaikat-malaikat atau roh-roh jahat. Semua kegiatan dan perilaku yang berhubungan dengan iblis dan roh-roh jahat disebut berhala. Ada mata pelajarannya atau mata kuliahnya disebut dengan okultisme. Okultisme itu bicara semua yang menjadi praktek-praktek yang dikerjakan oleh kuasa-kuasa kegelapan dan ajarannya dan segala macam itu disebut dengan okultisme. Dan kali ini saya nggak mengajak kita untuk belajar okultisme secara luas, tapi kita topik pada berhala. Kita perlu mengerti karena di balik itu ada pekerjaan iblis, maka kita perlu tahu strategi dan tipu daya setan. Kita jangan tidak tahu. Saya bukan menakut-takuti, tapi kalau kita berperang, maka kita harus tahu strategi lawan kita. Kita enggak sekedar berperang, tapi kita harus tahu siasat apa yang ada di balik orang yang kita perangi. Nah, begitu kita berperang melawan berhala-berhala, maka kita perlu tahu strateginya apa. Setan itu menyerang pribadi
menyerang keluarga, menyerang gereja, menyerang masyarakat. Nggak ada orang yang maksudnya tidak ada yang semua dia menjadi sasaran dia. Dia mau merusak hidup seorang, dia mau rusak hidup keluarga, dia mau rusakin hidup gereja, dia mau rusakin kehidupan masyarakat. Bahkan dia juga mencegah jangan ada orang yang selamat. Nggak boleh ada orang yang percaya kepada Yesus atau masuk surga. Lalu juga membuat orang percaya itu tidak efektif. Kristen bertahun-tahun, tapi nggak ada pertumbuhan, nggak ada buah, begitu-begitu aja. Kemudian merintangi kehendak Allah. Dia nggak ingin orang-orang percaya itu hidup dalam kebenaran Allah, dalam kehendak Allah. Kalau perlu mereka hidupnya di luar kehendak Allah. Dan juga sasarannya yaitu dia sasarannya pikiran manusia. Dia serang pikiran. Supaya kita itu didakwa, supaya itu kita kacau dengan pikiran kita sendiri. Caranya seperti itu. Dan dia juga menyerang tubuh manusia dengan penderitaan-penderitaan supaya kita itu merasa paling malang sedunia, lalu kita menyangkali Tuhan karena penderitaan kita, sakit penyakit atau apapun yang menekan. Dan juga dia menyerang hati manusia supaya manusia punya kepahitan, sakit hati, kemarahan dan lain sebagainya yang disebut dengan penyakit hati, dendam dan lain sebagainya, dan bahwa orang-orang hidup dapat berkomunikasi dengan roh dan arwah orang mati. Ya, masih bisa kita menganggap orang mati masih bisa kita ajak dialog. Nanti saya jelaskan singkat spiritisme karena ayatnya di bawah. Kemudian ilmu ramal, ilmu mantik, ilmu tenung, yaitu usaha untuk mengetahui nasib manusia yang mendatang, meramal dengan garis tangan, astrologi, primbon, hari-hari kiamat, hari sial, nasib lewat kartu, bola kristal, bandul, tongkat sati, dan lain sebagainya. Kemudian ada ilmu rasa. Ilmu rasa itu yang menguasai, mempengaruhi pikiran orang seperti pelet, santet, hipnotis, sugesti jiwa, telepati, dan lain sebagainya. Kemudian ilmu sihir. Kalau daerah saya itu ada yang disebut dengan swangi. Mungkin daerah Bapak Ibu ada istilah-istilah lainnya ya. Oh maaf, tadi ilmu rasa itu bicara soal jarak jauh. Ilmu sihir yang tadi santet dan lain sebagainya. Kemudian jimat. Jimat itu barang yang berkuasa yang dianggap orang dan mengandung kesaktian yang dianggap ada berjiwa atau bernyawa. Contoh jimat kuno, bentuk tulisan, jimat modern, jimat primitif, bentuk benda, jimat angka, jimat hari, susuk, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang dimakan, diminum, dan juga ada jimat Kristen. Hati-hati ya, ada jimat Kristen. Jimat Kristen itu seperti kita punya alat-alat Kristen, salib. Salib itu ditaruh di tempat yang bagus. Tapi ada satu ibu, saya tanya, kenapa salibnya ada di belakang pintu? Ibu itu menjawab, buat tolak bala. Salibnya nggak ditaruh di tempat yang bagus, tapi ditaruh di belakang pintu. Kita juga kadang pakai jimat Kristen itu Alkitab ya. Anak bayi lahir, di sampingnya ditaruh Alkitab. Alkitabnya dibuka lagi. Untuk apa ini Bu? Supaya jangan diganggu anak saya. Alkitab itu dibaca, bukan dilakukan seperti itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan white magic, black magic. White magic itu
biasanya dia dipakai untuk sesuatu yang kelihatannya baik. Misalnya ke dukun untuk kesembuhan, ke dukun untuk cari tahu barang saya hilang di mana, ke dukun untuk nanya ini itu yang baik. Bahkan yang satu lagi disebut ilmu hitam. Nah, ini digunakan biasanya untuk menjahati orang, untuk menyantet orang, untuk merusak hidup orang, mencekal orang, dan lain sebagainya. Dan ada bentuk-bentuk okultisme yang lain atau bentuk berhala yang lain ya. Ada tradisi-tradisi yang tidak netral, dimandikan air kembang, keris pusaka, tanam kepala kerbau, dan lain sebagainya. Bahkan ada patung-patung yang berisi arwah sesajen dan lain sebagainya. Itu kalau mau dibahas banyak sekali. Nah, kembali ke spiritisme yang tadi saya bilang, ini yang lebih banyak ya, keyakinan bahwa orang hidup masih bisa berkomunikasi dengan roh atau arwah orang-orang mati. Imamat 19 ayat 31, Yesaya 8 ayat 19 sampai 20 saya baca dengan cepat. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Dalam Yesaya dikatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kemudian dalam 1 Tesalonika, saya mau beritahu bahwa kita jangan tidak tahu keadaan orang yang sudah mati, tapi kita harus tahu. Yesaya 1 Tesalonika bilang, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi enggak ada roh gentayangan. Oh, itu ada Bu yang gentayangan. Allah itu cukup canggih menyimpan orang-orang yang sudah meninggal, menempatkan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi enggak ada yang tiba-tiba keluar dari pintu belakang alam orang mati lalu turun ke bumi, enggak ada. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga peristiwa, Ibu-ibu bisa baca peristiwa Lazarus dan orang kaya. Enggak ada lagi hubungannya antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Jadi tidak ada. Nah, kita harus mengerti itu. Kalau ada yang bilang dia datang Bu dalam bentuk mimpi, dia datang ke rumah saya, bayangannya dia datang, itu semua bukan orang yang sudah mati. Tapi itu semua adalah iblis dan setan yang mencoba menyerupai orang-orang yang meninggal supaya kita manusia percaya bahwa ada keadaan seperti itu. Dan memang kita manusia suka yang mistis-mistis sih. Jadinya yang begitu-begitu doyan banget gitu loh. Jadi sekali lagi tidak ada. Makanya tidak lagi kita praktek-praktek pergi ke ziarah, ke kuburan, lalu panggil-panggil orang mati. Ada satu orang muda dia mau ujian S2, dia pergi ke kuburan kakeknya, dia minta wangsit. Dia mau ujian S2, ya diketawain. Kenapa? Kakeknya aja nggak lulus S2. Dia minta untuk wangsit dari S2. Jadi hal-hal seperti itu berhala. Pergi ziarah dan lain sebagainya. Kita boleh ke kuburan Bu? Boleh. Kuburan itu punya kita, punya keluarga, bayar pajaknya, bersihkan, urus rapi. Tapi bukan berarti kita panggil lagi. Ketika orang meninggal tubuhnya kita urus. Kita masukin peti, kita mandiin, kita masukin peti. Lalu kita kubur. Rohnya kembali ke Tuhan. Rohnya itu enggak gentayangan. Rohnya itu enggak mampir-mampir dulu, ngasih tahu si A, si B, saya mau pergi. Enggak ada seperti itu. Tuhan itu cukup canggih mengatur orang hidup dan juga mengatur orang mati.
Alasan-alasan orang menggunakan okultisme atau berhala untuk menghormati orang tua atau nenek moyang sesuai dengan hukum yang kelima kelihatannya betul, tapi sebetulnya salah karena nenek moyang kita sudah di tempat yang Tuhan siapkan. Untuk melayani orang mati baik roh orang tua maupun roh nenek moyang agar mereka tidak marah terhadap anak-anaknya atau cucunya yang masih hidup. Kita perbaiki kuburannya loh, ntar dia marah. Enggak ada begitu. Yang ada nanti petugas kuburan marah kalau nggak dibayar pajaknya, dia bisa tegur kita. Dan lagi, karena dukun-dukun memakai nama Allah atau kitab suci. Iya, dukun-dukun sekarang berganti baju, dia nggak serem-serem, tapi dia pakai kelihatannya seperti rohani, tapi sebetulnya rohana. Kekuatannya itu yang kita mau lihat, sumber kuasanya itu dari mana. Lalu alasan juga karena pertolongan melalui okultisme mendatangkan kesembuhan. Ya udah nggak usah ke rumah sakit, kanker nggak usah ke rumah sakit, cari alternatif lain. Itu juga keliru. Menganggap dukun bisa menyembuhkan, sampai akhirnya tidak menyembuhkan apa-apa. Karena adat istiadat menuntut, budaya-budaya kita sangat kuat ya. Dan di daerah saya, kampung saya pun masih kuat itu, dan orang bilangnya kita harus merawat, memelihara kearifan lokal. Kemudian alasan menganggap karena sudah tidak ada cara lain, ya udah cari orang pintar. Lalu juga untuk mendapat petunjuk dan lain sebagainya. Bagaimana memutus rantai berhala? Kita mau hidup kita, potensi kita maksimal. Kita mau hidup kita menjadi benar. Maka kita perlu memutus rantai berhala. Ada di sini taat ya. Yang pertama, kita temukan berhala-berhala atau kepercayaan-kepercayaan atau imajinasi yang berdosa atau yang salah atau pengalaman buruk yang salah seperti apa yang pernah kita terikat atau terlibat. Atau mungkin kita pernah pergi ke dukun, kita pernah kompromi dengan hal-hal itu dulu Bu, waktu dulu tahun berapa itu, iya pernah. Tapi kalau nggak pernah diselesaikan ibu-ibu, memang jimatnya udah hilang. Tapi yang mau kita bahas bukan soal jimatnya, perjanjiannya. Pada waktu kita terlibat dengan berhala, kita sedang terikat perjanjian dengan perkara kuasa kegelapan. Nah itu yang mau diselesaikan. Kita sudah percaya Tuhan, tapi kita masih terikat sama kuasa kegelapan. Itu bagaimana mungkin? Lalu kalau kita sudah temukan, nanti di ruang diskusi kita akan sama-sama sharing. Lalu kita akui hal tersebut sebagai penyembahan berhala, lalu kita bertobat. Karena itu kekejian di mata Tuhan. Lalu kita minta Tuhan, kita alami kuasa Tuhan, kita minta pengasihan dan pengampunan Tuhan, lalu diselesaikan dan membatalkan, doanya harus membatalkan semua perjanjian kita kepada hal-hal tersebut dan taat tunduk kepada Allah melalui firman dan lawanlah iblis. Ada satu kisah yang mau saya bagikan di sini, yaitu Maria Magdalena. Dia seorang perempuan berasal dari kota Magdala. Dia bertemu Tuhan Yesus dan dilepaskan dari hidupnya itu ada 7 roh jahat. Nanti bisa dibaca di Lukas. Dia dikuasai, dicengkram, dan dia hidupnya itu udah gak punya mimpi yang baik lah. Gimana mungkin dikuasai oleh 7 roh jahat. Hidupnya kacau, gak punya apa-apa. Dia hanya didrive oleh roh jahat yang menguasainya. Tapi hidupnya diubahkan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus membebaskannya dan membawa dia keluar dari kegelapan kepada terang, melepaskan dia dari keterikatan terhadap roh jahat, hidupnya tidak terikat lagi. Hidupnya menjadi maksimal. Potensinya, karunia-Nya itu dibukakan Tuhan. Dia enggak sekedar dibebaskan, tapi dia mengalami kehidupan yang breakthrough. Potensinya, karunia-Nya dibukakan Allah. Sebentar, ini ada kemacetan.
Dia ibukakan Tuhan dan akhirnya ketika dia dibebaskan, dia menjadi seorang perempuan yang berjalan di garis paling depan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ada beberapa perempuan dan Maria Magdalena salah satu orang yang berjalan di garis paling depan. Jadi tim PI-nya Yesus. Dia seorang perempuan yang menjadi saksi pertama peristiwa kebangkitan Yesus. Ingat ya, peristiwa kebangkitan Yesus saksi pertamanya perempuan, Maria Magdalena. Lalu dia juga seorang perempuan yang menjadi tim pekabaran Injil Yesus sekaligus menjadi seksi konsumsi, seksi dana, dan lain-lain bersama dengan beberapa perempuan lainnya yang menopang tim pekabaran Injil Yesus dan murid-murid di Lukas 8. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena, salah satu tokoh perempuan, tidak terlalu banyak diceritakan, tapi hidupnya diubahkan Tuhan. Perempuan pernah salah di awal. Hawa pernah salah di awal. Hawa pernah memetik buah. Dan itu menjadi sesuatu yang menyedihkan buat kita sebagai perempuan. Perempuan pernah gagal di awal. Ada banyak tokoh-tokoh perempuan juga gagal di Alkitab. Perempuan juga pernah terikat, terbelenggu di awal. Tapi pada akhirnya perempuan itu dibebaskan oleh Tuhan. Ada 4 perempuan yang dipakai Allah untuk masuk dalam silsilah Yesus. Dan perempuan dibangkitkan Yesus. Ada Maria ibu Yesus yang menjadi alat Tuhan untuk lahirnya Sang Juru Selamat. Ada Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan Yesus yang pertama. Tuhan Yesus benar-benar menyediakan hak-hak istimewa bagi kaum perempuan yang menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya untuk dibebaskan, untuk dipulihkan, untuk dibentuk, untuk dilatih, untuk menjadi alat Tuhan yang maksimal. Terkadang kita tidak mengerti kenapa hidup kita tidak maksimal. Kita bisa periksa di hidup kita. Temukan dan akui, alami, dan tunduk kepada Allah. Amin. Mari kita sebelum tutup, saya cuma tambahin satu ayat karena ini paling sering di gereja tentang orang mati itu Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi itu tambahan ayat untuk meneguhkan, Ibu Pendeta bilang bahwa orang mati itu tubuhnya kembali menjadi debu, jadi tanah, tetapi rohnya kembali kepada Allah. Kenapa roh kembali kepada Allah? Karena memang dia manusia roh. Pengkhotbah 12 ayat 7. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Nus. Ayatnya untuk lebih menjelaskan lagi kemana dan seperti apa orang itu meninggal. Demikian pembahasan kita pada hari ini dan kita akan masuk dalam kelompok atau ya pembagian kelompok, namun kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau ingin hidup kami itu maksimal, hidup benar, hidup menyembah Allah. Satu-satunya Yesus Tuhan, penguasa tunggal atas hidup kami. Kami akan masuk dalam kelompok, Tuhan menolong kami sehingga hidup kami terbuka, kami dipulihkan, kami dibebaskan Tuhan. Roh Kudus memimpin kami dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Nana. Ya, terima kasih Ibu Ina. Ibu-ibu sebelum kita masuk di kelompok, nanti kita akan diskusi. Ya, keterbukaan adalah awal pemulihan. Kita terbuka saja. Mungkin kita terbuka untuk hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ibu Ina. Kita pernah tanpa pengetahuan yang benar pada waktu itu kita melakukan praktek-praktek itu, misalnya kita
bicara-bicara dengan roh-roh orang mati, minta berkat dan sebagainya. Tapi bisa juga, saya tidak pernah lakukan itu, tapi kita terikat dengan hobi kita, kita melihat uang sebagai sumber hidup kita gitu ya. Dan saya hanya kasih kasih batasan apa yang dimaksud dengan penyembahan berhala yang kita pelajari di camp supaya nanti diskusi kita tidak melenceng ke sana kemari. Pengertian dari penyembahan berhala saya ingatkan lagi, yang pertama menghargai sesuatu lebih utama daripada Tuhan. Tadi yang juga dibahas di Keluaran itu tadi ya. Kemudian itu mulai dari imajinasi, lalu membuat keterikatan. Bisa jadi kita tidak terikat kepada benda, kepada barang, kepada sesuatu, tapi kita terikat dengan masa lalu kita gitu ya. Kita mengimajinasikan masa lalu kita sehingga kita terus mengeluh untuk saat ini dan selalu ngomongin masa lalu aja gitu loh. Menyesali hari ini. Nah, itu juga bentuk berhala di mana kita terikat di situ. Lalu menimbulkan korban. Ya, karena hobi kita, karena pelayanan kita yang begitu bersemangat, anak-anak jadi terbengkalai. Nah, mari kita terbuka saja. Tadi prinsip taat itu temukan, akui, alami, dan kita mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Nah, nanti kita tidak perlu presentasikan, jadi Ibu tidak perlu khawatir, kita saling mendoakan di dalam kelompok. Kita mau sungguh-sungguh berkata bahwa Tuhan satu-satunya yang saya andalkan, Tuhan satu-satunya yang menyembuhkan saya, yang memulihkan hidup saya, tidak ada kuasa lain, tidak ada satupun kuasa lain di luar Tuhan gitu ya. Baik, sudah siap kelompoknya Pak Pendeta Liur supaya kita bisa Kita dipakai Tuhan, kita dibebaskan Tuhan, bukan hanya menikmati hidup yang benar, tapi kita dipakai Tuhan juga untuk menolong banyak orang. Jadi setelah kita dengar firman hari ini, kita sudah dibebaskan Tuhan, maka siap-siap untuk menuai orang-orang yang boleh kita tolong untuk dibebaskan, dibawa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Selamat berjuang. Tuhan berkati. Kita akan nyanyikan lagu. Boleh Pak Pendeta Jan?